seorang belajar di dalam mencari ilmu. Kemarin telah disebutkan bahwasanya adab seorang belajar dalam menuntut ilmu itu ada 10 macam. Utsadisun, yang keenam, adab seorang belajar ayyukul lilal aklah, hendaknya sedikit makan, wasyurbah dan minum. Fa inna as-sab'ah, karena bahwasanya kenyang yamna'u minal ibadati, dapat mencegah minal ibadati, daripada ibadah-ibadah, wa yus'ilul badani, dan memberatkan badan untuk beribadah. Wa min fawaidi qillatil akli, dan faidah daripada sedikit makan. Wa min fawaidi, dan daripada bagian faidah qillatil akli, sedikitnya makan, sihatul badani, yaitu menyehatkan badan, wadaf'ul amrodi, dan juga dapat menolak penyakit al-badaniyati, yang bangsa badaniyah, dapat menolak penyakit badan. Fa inna sababaha, karena bahwasanya sebab daripada penyakit badaniyah, kasrotul akli, itu disebabkan karena banyaknya makan, wa kasrotus surbi, dan banyaknya minum. Kama sebagaimana kilah disebutkan dalam syair. Fa inna da'a aksaru ma taruhu yakunu minat ta'ami awis syarabi, wasihatul qulubu minat tuyani wal bakri, walam yura ahadun minal awliya'i. Fa inna da'a, maka bahwasanya penyakit aksaruma tarohu, yang sering kita lihat, yakunu, adanya penyakit, minat to'ami, daripada banyaknya makan, awis sarobi, atau banyaknya minum. Artinya makan berlebihan, minum berlebihan. Wasihatul qulubi, dan sehatnya hati itu minat tuyani wal batri, sehatnya hati itu minat tuyani wal batri, itu dari senang-wenang atau wal batri, sombong. Walam yuro, dan tidak akan pernah melihat ahadun, seseorang, minal awliya'i, daripada kekasihnya Allah. Wal a'immatu, dan juga para imam, wal ulama, wal a'immati, dan para imam, wal ulama'i, dan para ulama, al akhyar, yang terpilih, yattasifu, mensifati, au yusofu, atau mensifati, bikasrotil akli, dengan banyaknya makan, wala humidah bihi, dan tidak terpuji
bihi sebab banyaknya makan. Wa innama karena bahwasanya tuhmidu yang dipuji kasrotul akli banyaknya makan minat dawabi itu daripada binatang-binatang allati yang mana binatang la taqilu tidak memiliki akal tapi watur soduril amal dia disiapkan untuk bekerja. Jadi yang keenam, adab daripada seorang pelajar hendaknya makan jangan berlebihan, minum jangan berlebihan. Yang paling baik makan itu mengisi perutnya itu sepertiga daripada perut. Karena di dalam Al-Quran juga disebutkan wakulu wasrobu. Jadi di surat Al-A'raf itu wakulu wasrobu wala tusrifu. Wakulu dan makanlah kalian semua, wasrobu dan minumlah kalian semua, la wala tusrifu dan janganlah kalian berlebihan. Innallaha karena bahwasanya Allah la yuhibbul musrifun karena bahwasanya Allah tidak senang terhadap orang yang berlebih-lebihan. Jadi yang paling baik mengisi perut kita yaitu sepertiga daripada makanan. Fa'inna syab'ah karena bahwasanya posisi kenyang jamna'uh minal ibadati akan membuat atau mencegah daripada ibadah. Jadi artinya ini ibadah jadi malas. Jadi kalau posisi kenyang, kekenyangan artinya bukan kenyang standar ya. Kekenyangan itu akan membawa dirinya itu malas untuk beribadah, malas untuk bekerja, bahkan bawaannya ngantuk, pengen berbahan dan tiduran. Yusfirul badan dan juga kebanyakan makan itu dapat menggemukkan badan, memberatkan badan. Jadi seorang belajar hendaknya kita begini aja. Seperti contoh kita ngaji ya, kita baca Al-Quran. Posisi kita dalam keadaan puasa sama tidak puasa itu beda. Kita cara bacanya beda, dengarannya juga beda. Nah ini yang dimaksud di sini itu kalau kita makan terlalu berlebihan, kekenyangan itu akan membuat malas untuk beribadah. Dan daripada faidah atau keutamaan makan sedikit dalam artian sepertiga daripada perut, mengisi perut sepertiga daripada kantong perut itu dapat menyehatkan badan, itu yang pertama. Yang kedua dapat menolak penyakit badaniah. Jadi penyakit dohiriyah, karena kebanyakan penyebab daripada banyaknya makan dan minum itu kena penyakit badan. Ya, artinya apa ya, termasuk yang kecil-kecil itu yang disebabkan apa ya, seperti ya, kolesterol, asam urat,
gula, ya itu dari makanan semua, dari pola makanan semua, terutama ya makanan yang berlebihan. Di sini disebutkan bahwasanya penyakit kebanyakan yang kita lihat adanya itu disebabkan oleh makanan dan minuman. Kalau sehatnya hati itu disebabkan jauh daripada sewenang-wenang dan sombong. Itu hati dapat sehat. Walam yuro dan tidak akan pernah melihat seseorang terlihat oleh seseorang minal auliyati daripada wali, kekasih-kekasih Allah dan para imam-imam atau pemimpin-pemimpin dan juga ulama-ulama yang banyak makan. Walah umidah bihi, kebanyakan kalau ulama-ulama dulu itu ulama-ulama ya termasuk guru-guru kita ya membanyakan berpuasa. Kebanyakan berpuasa, kalau bahasa Jawanya tirakat, makan sedikit, bahkan terkadang ada yang puasanya itu tapi tidak bisa dibilang puasa yang mufid itu, makan cuma sekedarnya, minum cuma ya untuk menguatkan syarat badan tubuh kita aja, makanya sakti-sakti. Karena di sini begini, wa innama tuhmatu, karena bahwasanya yang dipuji karena disebabkan banyaknya makan itu adalah binatang. Kita senang kalau punya piaraan doyan makan. Ya, misalnya akan biara kambing doyan makan, senang. Kalau nggak doyan makan, wah berarti kambing itu sakit. Karena apa? Yang pertama, allati la ta'qilu, binatang itu tidak mempunyai akal, dan binatang itu diharapkan tenaganya. Kalau misalnya seperti kebo, sapi, itu solusi amal itu disiapkan untuk bekerja, hanya dikasih makan, bahkan jamuknya yang sampai telurnya itu kadang 20-25 supaya kuat. Apalagi pas musim pancaroba, dari musim kemarau mau ke musim hujan baru baca. Kalau sekarang gampang pakai diesel, asal banyak solarnya. Dulu masih pakai sapi. Wasabi'uh, dan adab yang ke-7 daripada seorang pelajar, ayu akhidah nafsahu bil wara'i wal ihtiyati fi jami'i sya'nihi. Dan yang ke-7, hendaknya menjaga diri bil wara'i, daripada sifat wara', atau dalam artian bisa menjaga diri dari perbuatan-perbuatan yang bisa merusak harga diri. Wal ihtiyatu fi jami'i sya'nihi, dan hati-hati terhadap segala tingkah laku. Jadi memperhatikan tingkah laku. Wa yataharro, dan memperhatikan witaharul halali, memperhatikan kehalalan fitoamihi, di dalam makanan, wasarobihi, dan minumannya, walibasihi, dan pakaiannya, wamaskanihi, dan tempat tinggalnya.
Fi jami'i, dan segala sesuatu mayahtaju yang dibutuhkan ilahi bagi seorang pelajar. Supaya apa? Yes, taniro kolbuhu, supaya terang kolbuhu, hatinya seorang pelajar. Sholatah yasbihu wa yaslihu, dan mudah dikubulil ilmi, untuk mendapatkan ilmu, wa nurihi, dan cahaya daripada ilmu, wa naf'i bihi, dan manfaat sebab ilmu. Jadi yang ketujuh ini hendaknya harus bersikap atau menjaga diri daripada perbuatan-perbuatan yang bisa merusak harga diri, dan juga hati-hati dalam segala tingkah laku kita yang sekiranya yang menyinggung perasaan orang lain, baik itu dari tingkah laku maupun dari ucapan. Dan juga harus memperhatikan makanan-makanan yang halal, dan juga minuman-minuman yang halal, dan pakaian-pakaian yang halal, dan juga tempat-tempat yang halal. Supaya apa? Supaya mendapatkan keterangan atau mendapatkan cahaya dalam hati kita, disebabkan kita tolabul ilmi. Dan juga dengan hal yang seperti itu mudah untuk mendapatkan pemahaman-pemahaman ilmu, dan juga cahaya ilmu dan kemanfaatan ilmu yang kita pelajari. Ini adalah resep daripada Mbah Hasyim Asy'ari bagi seorang pelajar kalau ingin mudah menerima ilmu serta ilmunya itu barokah, ya hendaknya mengikuti sulit ya. Kalau dulu masih zamannya di pesantren karena bareng-bareng jadi ya, bisa. Kadang kalau di pesantren itu apalagi mau menghadapi ulangan atau 1 bulan, ini selalu berpuasa karena pembelajaran di pesantren sama di luar pesantren itu beda. Kita menghafal pengennya cepat, karena pertanyaan-pertanyaan itu bukan masalah kepahaman, tapi pertanyaan-pertanyaan di pesantren itu seakan-akan itu harus hafal. Jadi pertanyaan itu banyak kelanjutan kalam-kalam yang ada di kitab. Jadi kan harus hafal. Insya Allah kalau dengan kepahaman, ya insya Allah begitu dijelaskan sama guru kalau di pesantren itu bisa menerima. Kadang seorang guru di pesantren itu bagaimana membuat pertanyaan itu sesulit mungkin, supaya apa? Supaya muridnya itu terpacu untuk belajar sesulit apapun, supaya bisa mengerjakan pertanyaan-pertanyaan daripada guru. Berpuasa, ya benar, makan ya sedikit, kadang ya cuma pakai garam doang, padahal ya cuma doang nggak ada, susah ya.
Ikan asin jadi bakar, ada minyak. Kalau lagi tanggal-tanggal tua itu kiriman masih jauh ini. Ya ini ya adik-adik. Nah, kemarin juga itu yang perlu diperhatikan yang masih sekolah kan yang kemarin, kalau waktu belajar, waktu menghafal, waktu mutolaah itu masih ingat ya, supaya mudah menghafalnya. Sebaiknya menghafal di waktu pada waktu tengah malam. Kalau diskusi kalau belajar mutolaah bisa. Kalau siang itu nulis ya. Nah, itu nanti coba buktikan ya. Buktikan perbedaannya ketika sampean itu menghadapi ujian atau apa itu, buktikan begitu menghafal atau mutolaah itu. Bangun tengah malam pas waktu sahur. Jadi waktu sahur itu mulai jam 12 ke atas, mau ngambil di sebelah mananya? Apa mau ngambil jam 3? Apa mau ngambil sebelum subuhnya biar subuhnya nggak kesiangan? Ngambil jam 4-nya, ngambil jam 2-nya. Ini maksudnya bukan ibaratnya belajar dari misalnya kan jam 1 sampai subuh, ngambil di antara itu. Itu cepat ya. Cepat ingat, cepat nempel, apalagi masih muda. Yang bagi dan seharusnya lahu bagi seorang pelajar ayyastakmilar rukhsah, harus menggunakan kemudahan fi mawadhi'iha, pada tempatnya, indal hajati, ketika membutuhkan, ilaiha, terhadap ilmu, wa wujudu sababuha, dan adanya sebab-sebab daripada ilmu. Fa innallaha, karena bahwasanya Allah yuhibbu, senang, antukta rukhsah, kama yuhibbu antukta azamihi, karena bahwasanya Allah senang menggunakan orang yang menggunakan kemudahan-kemudahan sebagaimana Allah memberikan atau memerintahkan memberikan kemudahan terhadap perintahnya. Yuhibbu antukta ini. Jadi yang dimaksud di sini menggunakan kemudahan dalam jangan mempersulit dulu, jangan mempersulit. Seperti yang di depan dicontohkan, nggak usah minta yang muluk. Artinya kalau bocah sekarang, kalau saya naik kelas saya mau minta hadiah ini, gitu. Ya maklum lah kalau masih SD atau masih TK dia kan belum paham terkait dengan masalah kondisi orang tuanya, kan? Tapi kalau sudah SMP, SMA, jangan banyak menuntut, terhadap orang tua. Belajarlah dengan yang pertama mengharapkan ridhonya Allah. Yang kedua itu mencari kepahaman. Terus yang ketiga
Ya. Masih ingat nggak? Nawaitu ta'alluma liridhullahi biizalatil jahli, untuk menghilangkan kebodohan, wali syukrin nikmati. Nah, jadi untuk mensyukuri nikmat. Nah, nikmat apa? Ya, nikmat Allah masih sehat, Allah masih berikan diberikan kesehatan lahir batin. Itu adalah nikmat yang paling besar, yang terkadang sering kita abaikan untuk mensyukuri. Begitu terkadang dalam Allah kasih cobaan dengan sakit, baru menyadari berharganya itu sehat. Kalau seandainya Allah memberikan 50-50, waduh, nggak sanggup kayaknya hambanya. Seminggu sakit, seminggu sehat ya. Itu adalah suatu kenikmatan yang luar biasa, yang patut, yang perlu kita syukuri. Wasaminuh ayyukan di istimewa al-Qur'an. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bisa bermanfaat baik untuk kita semua maupun nantinya buat anak-anak kita, bisa diterapkan, bisa diamalkan, dibuktikan dengan apa yang diwasiatkan oleh Syekhina, guru besar kita, lewat kitab Adabul Alim wal Muta'allim, yaitu Mbah Hasyim Asy'ari radhiyallahu anhu. Mudah-mudahan mendapatkan itu daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Wa'afuanikum wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim.